Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nurliza Azhara Siregar, Nurul Faikotuz Zakiyah, dan Raihanis Nanehla akan menyampaikan hasil dari proposal penelitian kami yang berjudul Sejarah dan Asal-Usul Bangsa Arab di Kota Medan. Baik, mari kita simak poin-poin penting yang ada di proposal penelitian kami. Baik, poin pertama, Indonesia memiliki berbagai macam etnis. Di antara etnis itu termasuk keturunan asing seperti Cina, India, Arab, Eropa, dan banyak bangsa lainnya. Fenomena tersebut terjadi karena Kepulauan Indonesia pernah menjadi tempat singgah bangsa-bangsa Cina, India, Arab, dan Parsi sebagai pedagang. Masyarakat Arab di Indonesia sering disandingkan dengan penyebaran Islam, yang pada abad ke-7 Masehi atau tahun pertama Islam. Mereka telah datang ke negeri-negeri Melayu. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia, terutama sejarah perkembangannya, tidak terlepas dari sejarah masuknya perantau Arab. Masyarakat Arab sangat menjunjung tinggi aturan-aturan dan menjalankannya sama dengan menjalankan perintah Allah, dan melanggarnya berarti menghina Yang Maha Penjaga. Orang-orang Arab yang saat ini bermukim di Indonesia rata-rata berasal dari Hadramaut. Selain itu, hanya sebagian kecil yang berasal dari Muscat, Persia, Mesir, atau pantai timur Afrika. Mereka yang datang ke Indonesia jarang ada yang menetap. Kalaupun ada, mereka akan segera berbaur dengan orang Arab lainnya yang berasal dari Hadramaut. Kedatangan orang Hadrami secara massal ke Indonesia terjadi pada akhir abad ke-18. Pemberhentian pertama mereka adalah Aceh, kemudian mereka akan melanjutkan perjalanan ke Palembang dan Jawa. Baik, selanjutnya poin kedua yaitu berdasarkan data sensus penduduk yang dilakukan oleh Maktab Daimi, sebuah lembaga resmi yang dibentuk oleh Rabita Alawiyah, total Said atau keturunan Alawiyyin di Indonesia yang tercatat sampai tahun 1937 berjumlah sekitar 17.000 orang. Namun ketika lembaga ini kembali melakukan sensus ulang yang dimulai pada tahun 1937 sampai dengan 2002 dengan sistem komputerisasi, tercatat ada sekitar 100.000 Said yang tersebar di seluruh Indonesia, yang namanya tercatat di buku besar nasab yang berjumlah 15 jilid. Dalam kurun 65 tahun saja, terjadi peningkatan jumlah golongan Said di Indonesia, sebanyak 83.000 orang. Permukiman orang Arab terdapat di beberapa tempat, di antara lain di kampung atau keturunan Silalas, Sungai Kera, Pandawulu, dan Kampung Dadap yang dikenal sebagai Kampung Arab di sekitar Jalan Dr. Mansur atau belakang SMK Negeri 8 Medan. Kedatangan orang Arab ke Medan yang umumnya dari Hadramaut biasanya secara individual atau rombongan maksimal 10 orang tanpa istri. Kemudian pada umumnya para ulama sejarah membedakan bangsa Arab menjadi dua golongan besar, yaitu suku bangsa Arab Baidah dan suku bangsa Arab Bakiyah. Bangsa Arab Baidah adalah suku yang telah musnah, seperti Ad, Samud, Sam, Jadis, Imtak, dan lainnya. Menurut suatu keterangan, semula bangsa Arab Baidah ini mendiami daerah Babil di kawasan Asia Kecil. Kemudian mereka pindah ke semenanjung Arab di bagian utara. Yang kedua ada bangsa Arab Bakiyah. Bangsa Arab Bakiyah dibedakan menjadi dua golongan, yaitu bangsa Arab Ariba atau bangsa Arab Qatniyah dan Arab Ma'riba atau Musa'riba atau Adaniyah. Menurut catatan sejarah, mereka pernah berjaya mendirikan kerajaan-kerajaan besar yang melahirkan kebudayaan dan peradaban tinggi di zamannya. Arab Musa'riba atau Muta'riba adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka mendiami kawasan Hijaz.
Baik, poin terakhir, berdasarkan pengamatan peneliti dalam memperoleh data dari kuesioner yang ditujukan kepada orang Arab, peneliti telah menemukan 5 orang Arab. Masing-masing orang tersebut memiliki alasan mengapa datang ke Indonesia, yakni pertama, untuk melakukan perdagangan baik dari segi perhiasan, kuliner, profesi, ataupun kebutuhan pokok sehari-hari. Kedua, mereka berimigrasi ke Indonesia, khususnya di kota Medan, dikarenakan dibawa oleh nenek moyang yang datang ke Medan, serta orang tua yang memang sudah menetap di Medan. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi bangsa Arab tersebut di antaranya, dikarenakan mereka melihat kerabat atau saudara yang sudah menetap di Indonesia, khususnya di kota Medan, yang sudah berhasil berdagang dan memiliki peluang untuk berbisnis lebih. Berhasil berdagang dan memiliki peluang untuk berbisnis lebih maju daripada di negara asal sebelumnya. Baik, terima kasih. Demikian poin-poin penting dari hasil penelitian kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga menambah ilmu pengetahuan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.